Oke, tes masuk ya. Oke guys, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Membahas PLTS pembangkit listrik tenaga surya guys ya, pembangkit listrik tenaga surya, menambang listrik dari langit, dari matahari, disimpan di aki. Saya akan membahas dua hal yang menurut kalian itu menjadi sebuah pertanyaan, yaitu PLTS MF maintenance free ya, bebas perawatan, dan PLTS maintenance, wah, PLTS yang dirawat gitu ya, ada bebas perawatan dan ada yang dirawat. Itu secara umumnya itu dinilai dari apa sih gitu guys. Nah, yang dinilai itu dari ini guys, nah ini guys, dari akinya ini ya, dari aki. Aku jelaskan, ada aki, ada litium, terus ada apa lagi ya, aki basah. Jadi gini guys, aki itu mempengaruhi yang namanya bebas perawatan atau tidak gitu. Saya kasih contoh untuk yang bebas yang perawatan dulu, Nah, kalau yang perawatan ini kita menggunakan aki basah guys, baik deep cycle akinya atau aki starter. Aki deep cycle itu untuk backup ya, backup listrik buat PLTS yang cocok. Kalau aki starter buat otomotif. Nah, ini perbedaannya sudah aku bahas di di video-video saya sebelumnya. Silahkan kalian cari sendiri. Nah, ini perlu dirawat guys. Kenapa? Karena terjadi yang namanya penguapan ekstra. Wah, penguapan ekstra apaan tuh? Jadi gini guys, kalau aki basah digunakan saat dicas, terutama saat dicas, itu akan timbul plekutuk-plekutuk ya guys. Kalau arus pengisiannya terlalu besar, plekutuk-plekutuknya ini nanti sampai akinya bisa panas. Kalau pengecasannya bagus, itu dia tidak terlalu panas, paling cuman anget aja gitu. Itu masih toleransi. Dan itu yang menyebabkan penguapannya ini menimbulkan surut akinya, air akinya maksud saya. Surut. Kalau udah surut ya kita perlu berkala mengisi ulang air akinya. Atau yang paling parah, kalau akinya itu airnya udah kotor, kita perlu mengganti atau mereplace airnya. Supaya apa? Supaya bisa kembali lagi bersih guys. Penyebab kotor itu karena proses korosi. Makanya menurut saya, bukan menurut yang lain ya, menurut saya, versi saya, aki basah itu lebih cepat rusak digunakan daripada aki kering. Karena apa? Karena proses rontoknya sel itu lebih cepat daripada aki yang kering. Itu menurut saya. Kalau kalian mau menjelaskan atau meyakini yang aki basah ini lebih awet, ya monggo silahkan gitu guys ya, monggo silahkan bebas. Yang jelas kalau aki itu dipakai atau digunakan, itu akan terjadi penguapan ekstra untuk aki basah. Dan kita bandingkan dengan aki kering, baik itu deep cycle atau yang bukan atau yang starter, jelas dia ini MF atau maintenance free, itu dari pabriknya. Terus ada yang komen nanti, aki kering kan juga perlu dirawat mas, mungkin ditambahkan cairan. Ya itu bener juga, boleh, nggak ada salahnya. Tapi dari pabriknya itu dilarang. Dan dilarang di sini menurut saya dilanggar juga nggak masalah sih. Mau kalian mau nambahin juga nggak masalah. Tapi dilarang di sini itu maksudnya menguatkan bahwa aki ini adalah aki MF. Aki maintenance free, bebas perawatan. Kalau udah rusak dibuang. Kayak gitu, atau udah lemah dibuang gitu. Tapi kalau kalian tetap mau bersikeras menambahkan air aki juga nggak apa-apa. Toh saya sendiri juga ngelakuin itu gitu. Nah, yang benar-benar bebas perawatan ya, yang benar-benar bebas perawatan itu adalah aki yang pakainya baterai litium atau baterai LiPo4 atau litium ion. Di dalam situ juga ada airnya. Dan
itu susah sekali untuk penguapannya. Jadi kalau kalian bongkar baterai litium udah dipecah, dirusak gitu ya, itu nanti tetap ada airnya. Tetap ada airnya. Karena apa? Ya karena penguapannya nggak ada celah. Kalau aki yang kering, deep cycle atau starter, itu kan penguapannya pakai katup. Tekanan tertentu, maka dia akan menguap. Tapi kalau aki basah itu kita ngecas aja dia akan menguap gitu guys. Menguap ya langsung menguap, pokoknya langsung menguap gitu. Lebih cepat penguapannya dibandingkan aki kering. Jadi kalau aki kering itu kan ada katupnya, saya kasih gambaran. Saat dicas itu kan ya timbul elektrolisis, proses elektrolisis sehingga menimbulkan gas. Nah, gas ini dia akan nempel di dinding-dinding bagian atas di dalam akinya. Nanti akan menjadi butiran cairan lagi, kemudian jatuh lagi. Jadi ini tidak menguap secara langsung karena masih ditutup katup. Tapi apabila gas yang tidak bisa berubah menjadi air ini, yang nempel-nempel di dinding ini, dia ini tidak sudah padat, sudah penuh gitu, memenuhi rongga gasnya, maka katupnya ini baru terbuka sedikit, cuman buat penguapan sedikit aja. Maka dari itu aki kering lebih lama penguapannya. Dia lebih cenderung airnya itu tersimpan dengan baik. Ya walaupun masih kalah dengan litium. Litium itu juga ada airnya guys ya. LiPo4 juga kayak gitu. Polimer juga ada airnya. Bongkar aja kalau nggak percaya. Dan bedanya kalau litium itu dia nggak ada penguapan. Jadi airnya di dalam terus. Nah itu benar-benar maintenance free. Kalau yang aki kayak ini tadi, ini saya anggap ya maintenance free tapi ambigu juga ya guys, ambigu. Karena biarpun maintenance free, dia masih bisa dirawat kok gitu. Tapi ya normalnya itu dianggap maintenance free gitu ya guys, bebas perawatan. Terus kalau misalnya dari panel suryanya di atas, atau dari kabel-kabelnya, atau dari sekun-sekunnya, atau dari terminal blok seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Selama kalian dari awal ngerakitnya kualitasnya ini udah bagus semua, itu nggak perlu dirawat, guys. Kabelnya udah sesuai, udah cocok, besarannya udah sesuai, udah cocok, dan nggak menimbulkan panas pada kabel, panas pada terminal blok, panas pada sekun kalian, itu sudah pasti akan aman, nggak perlu dirawat. Yang perlu dirawat kalau misalnya kalau kalian mau nih panel suryanya aja dibersihkan. Ya, panel suryanya itu dibersihkan, maka ya itu termasuk merawat juga biar nggak kotor. Tapi kalau saya sendiri sudah 3 tahun itu nggak pernah, 3 tahun lebih nggak pernah yang namanya membersihkan panel surya. Saya cuman intip pakai kamera aja, saya videoin gitu. Kameranya saya kasih tiang, terus melihat di atas ternyata nggak kotor, ya udah masih aman. Karena memang kalau kotor kena debu nanti kena hujan juga bersih lagi gitu guys. Dan ya itu perbedaan antara penggunaan baterai yang mana itu bisa menentukan bahwa PLTS kalian itu maintenance free atau bukan. Gitu aja, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.